kita untuk memuji-muji Tuhan. Bapa Surgawi, kami bisa datang ke tempat ini semua karena anugerah-Mu. Kami dedikasikan waktu kami, hidup kami untuk memuji menyembah Tuhan dalam beberapa jam ini. Biar semua kemuliaan Tuhan makin turun atas kehidupan kami, atas setiap saudara kami yang ikut berdoa di rumahnya, mungkin karena tidak punya kesempatan untuk datang karena jauh ataupun tidak punya kendaraan. Tolong Tuhan, biar berkat Allah turun atas setiap kami, bahkan tempat ini yang kami pakai, biar semuanya bisa menjadi kepujian, kemuliaan bagi Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar sehingga kami bisa datang untuk memuji menyembah Tuhan. Ke dalam tangan kami serahkan acara doa ini. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini, Kalau Ku Cari Damai. Kedamaian, sukacita, ketenangan hanya ada di dalam Engkau. Teduhkan hati kami, bimbing kami Roh Kudus untuk menjadi pemuji penyembah-Mu yang setia. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
Bagi Sang Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory,
Terus bawa kami masuk
dalam ketidakberdayaan. Jamah mereka Tuhan. Sembuhkan sakitnya, kuatkan imannya, hiburkan, berikan kesempatan mengalami Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Dalam nama Yesus, roh kelemahan pergi tinggalkan hidupnya. Roh kebutaan rohani pergi tinggalkan. Roh yang membuat dia tidak memiliki tujuan hidup, tolong Tuhan jangkau. Makasih lebih banyak lagi. Bangsa-bangsa di bawah datang padamu. Hancurkan semua roh ateis, roh kekerasan, pemberontakan dalam nama Yesus yang dibatalkan semua pasal. Di tangan Tuhan Yesus, terus bawa terus dia Tuhan, membalasi kami Tuhan sama mereka Tuhan, penuhi dengan hikmat ilahi dan kemuliaan turun atas mereka Bapa. Oh Yesus, biarlah mereka penuh ya Tuhan dengan hati yang penuh kasih memimpin kepada Tuhan, tobat-tobatnya Yesus, bawa mereka Yesus. Berikan kemampuan kuasa mereka terpilah, tambahkan Tuhan, tambahkan hikmat ilahi untuk membalahkan doa-doa ini. Oh Tuhan, kami percaya Kau sudah percayakan kepada mereka ya Tuhan, PIC Church Tuhan, untuk dipimpin Pak Tuhan sama-Mu Tuhan, memenuhi jiwa-jiwa Tuhan. Itulah kerinduan mereka untuk membalahkan mereka yang belum mengenal. Biar mereka juga boleh menerima Kau sebagai juru selamat mereka. Selamatkan jiwa-jiwa. Glory, Lord Jesus. Kemuliaan-Mu turun atas mereka. Kemuliaan-Mu Tuhan turun atas tempat ini. Penuhi Yesus, mereka boleh melihat Tuhan penyertaan-Mu Tuhan di tempat PIC Tuhan. Oh Jesus, mereka butuh Kau Jesus. Mereka butuh Kau Jesus. Kami percaya tak pernah sendiri Tuhan, ada Engkau bersama mereka, bersama Engkau Jesus. Terus berikan Tuhan apa yang Tuhan mau mereka berbuat Tuhan. Terus Tuhan, biarlah memenuhi ya Tuhan dengan kemuliaan. Oh Jesus, revival terjadi Tuhan di tempat ini Tuhan, revival terjadi Tuhan. Oh kami tahu Pak Tuhan sama-Mu itu yang hamba-Mu Tuhan, yang memenuhi mereka penuhi Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, biarlah pimpin tumbang-tumbangnya Tuhan yang kekuatan dari Dia Yesus, kekuatan yang dari Tuhan, hikmat turun atas mereka Yesus. Itulah yang kami minta Tuhan, itulah yang kami mau Yesus. Oh Yesus, bukan kekuatan mereka Tuhan, tapi kekuatan yang dari-Mu Yesus. Kuasa-Mu turun atas mereka Yesus. Pakai untuk kemuliaan-Mu Bapa, sampai di bangsa-bangsa di dunia Tuhan dikenal Yesus. Terpujilah nama-Mu, segala puji-puji menikmati juga berkat ya Tuhan. PIC tetap keluarga berpacuan dan mereka Tuhan untuk melayani Kau yang kita butuhkan. Kirim donatur-donatur yang bisa ya Tuhan. Ya PIC Church ini Tuhan yang dari kami percaya Tuhan tak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami berserah hanya pada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas PIC Church Tuhan, Pak Tuhan,
kasih karunia, kasih anugerah, kasih kuasa. Engkau bukakan tikap-tikap langit surgawi, curahkan berkat-berkat surgawi Tuhan. Kau tahu kebutuhan mereka, Kau tahu Yesus, Kau tahu Yesus. Puji-puji turun atas mereka, berkat-berkat surgawi turun atas mereka. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertamu. Yesus tidak tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu, semua pasukan malaikat surgawi terus berada di sekitar kami. Bahkan Roh-Mu ada di dalam hati kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami berkati mereka yang sedang berada di dalam kesakitan, yang tidak bisa makan dengan enak. Tolong Kristi Tuhan, berikan selera makan. Hancurkan semua akibat kemonya dalam nama Yesus. Kami berkati hidupnya, berikan panjang umur, kesehatan, kesembuhan dari semua kansernya. Kami usir, tidak boleh lagi tinggal dan berakar dalam hidupnya. Yeni yang di Melbourne juga jamah Tuhan. Bahkan ibu-ibu lainnya yang sedang sakit dimanapun dia berada, baik di Indonesia, supaya Tuhan jamah mereka. Mainlah juga orang Filipina yang ada di sini, sembuhkan dari kansernya. Darah Yesus hancurkan semua kuasa penyakitnya. Oleh bilur-bilur Yesus sakitnya sudah disembuhkan. Yang habis tabrakan Tuhan, tolong Ibu Indri supaya sembuh total dari semua otot-otot tulang-tulangnya, supaya dia bisa kembali beribadah dan sembahyang bersama kami. Jamah Tuhan semua urusan-urusan mobilnya supaya dapat terselesaikan dengan baik tanpa dirugikan sedikit pun. Berkati Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sedang liburan supaya penuh dengan damai sejahtera dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan supaya semua usaha pekerjaan anak-anak makin diberkati, makin dapatkan ide-ide yang terbuka untuk kemuliaan Tuhan. Tolong Tuhan anak-anak yang lagi liburan, berikan hari-hari hidupnya tetap bersuka cita dan memiliki harapan di dalam Yesus. Mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, supaya Tuhan berikan hikmat, kekuatan untuk melaksanakan dengan baik. Bantu mereka yang kehabisan inisiatif, yang tidak punya pekerjaan, berikan kesempatan dapatkan inisiatif di dalam Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang kehilangan selera untuk cari Tuhan, supaya kembalikan seleranya. Yang lumpuh imannya, lumpuh rohaninya, kami batalkan semua kelumpuhan itu, pergi tinggalkan. Kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk perbuatan yang membuat dia jauh dari Tuhan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tinggalkan hidupnya. Berkati supaya aliran-aliran air kehidupan menghidupkan masa depannya, menghidupkan rohnya, menghidupkan tubuh dan jiwanya, sehingga kembali bisa bersekutu, berdoa bersama Tuhan tanpa merasa dipaksa-paksa. Berkati semua acara kegiatan, baik untuk komsel di besok hari maupun kebaktian ibadah raya di hari Minggu nanti, biar semuanya jiwa-jiwa lapar dan haus akan Tuhan
bisa dapat dikumpulkan dan dapat beribadah kepada Tuhan, sehingga bisa dapat hubungan yang dekat kepada Tuhan, dibenarkan dan menerima berkat-berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, hari ini kami terus berdoa untuk pemerintah kami, pejabat tinggi negara Indonesia maupun Australia, bahkan seluruh muka bumi ini. Berikan roh takut akan Allah, berikan ketenangan Tuhan, kedamaian, kemenangan, sehingga orang Israel dan semua krunya yang lain tidak usah perang-perang lagi. Kasihani mereka Tuhan, berikan damai sejahtera, berikan Roh Kudus, cerahkan mata mereka supaya tidak menghabiskan dengan cara membahayakan. Kuasa roh-roh perjanjian lama yang mereka terus tegakkan di dalam nama Yesus, gantikan dengan perjanjian baru, penuh dengan kasih ilahi, tanpa membalas dendam. Roh kedendamannya di dalam nama Yesus tinggalkan. Jangan biarkan Tuhan terus bergejolak antara Lebanon dengan Israel, bahkan negara-negara tetangganya, supaya dihentikan di dalam nama Yesus. Kami perintahkan semuanya bisa berhenti. Setiap ancaman rudal-rudalnya yang begitu multitajam, dalam nama Yesus kami mohonkan berkat Allah supaya tidak terus disebar-sebarkan lagi. Berkati juga Indonesia Tuhan, masa-masa akan pelantikan presiden, supaya Tuhan yang memilih presiden dan wakilnya yang sungguh-sungguh takut Tuhan, bebas dari segala ancaman moral dan semua hal-hal yang tidak menyenangkan hati. Berkati Tuhan supaya semua calon-calon pemerintah berikutnya diberikan hati yang takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertemukan Tuhan dengan hamba-hamba, supaya semua bisa dibawa pada jalan-jalan pertobatan, jalan-jalan kemenangan, jalan-jalan yang terbuka untuk setiap persoalan-persoalan yang ada. Selamatkan Tuhan, selamatkan mereka semuanya, bangsa kami dari segala ancaman-ancaman mara bahaya. Lepaskan semua dari yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati Tuhan juga bangsa ini, Australia khususnya, Kota Perth dan seluruh sabab-sababnya, biar dipenuhi dengan kasih ilahi, mengalirlah kasih Tuhan Yesus. Kurialah kepalanya raya mengalirlah kuasa Roh Kudus, firman dan semua keluarga kita semuanya supaya dibawa dekat kepada Tuhan. Ya Bapak, kami mengucap Tuhan yang Maha yang mencintai kami semua. Terima kasih atas penyertaan sepanjang hidup Yesus. Tuhan, Kaulah perlindungan umat-Mu. Di bawah naungan sayap-Mu, aku memperoleh damai sejahtera. Di dalam pembelaan-Mu, aku tidak merasa takut terhadap apapun yang mengancam diriku. Karena kasih setia-Mu membela orang yang berseru kepadamu dan meluputkan dari bahaya.
Ya, Aku berterima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan dirimu. Di dalam segala keadaan Engkau selalu menyertai diriku. Tanganmu menuntun hidupku dan kasihmu yang abadi menghibur hatiku. Amin. Pakailah hidupku ya Tuhan, menjadi terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran dari dunia. Sehingga dengan demikian kami dapat menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar firman-Mu menghidupkan kehidupanku ya Tuhan. Kehidupan semua yang bisa mendengar firman-Mu dan bisa meresapinya, bisa menjalankannya Yesus, dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua yang mendengarkan firman ini Tuhan. Beri semua pendengaran yang terang dan hati yang mulia dan terima kasih. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Senang dalam hadirat Tuhan. Ayo kita berdiri dulu ya sebelum baca firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu gembira. Lagu bahwa Tuhan juga ya. Bahwa Tuhan juga. Bangga punya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Allah yang besar. Mari kita kembali baca firman Tuhan. Kita ambil dari Alkitab kita yang tadi pagi sambungannya ya. Tadi kita bacakan. Bentar saya cari. Ini bagus. Kan apa? Gantian. Ya. Markus pasal 6 ya. Markus Pasal 6. Yesus ditolak di Nazaret. Ayat yang pertama mulai sampai 6a. Kenapa Yesus ditolak di Nazaret? Oh iya, tapi ini tidak jalan Pak Mun. Sini aja. Iya, bergabung aja ya. Sorry, ada di
halnya tadi saya kira Pak mau keluar kota tadi. Jadi saya taruh di mobil. Oke ya, sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Yesus ditolak di Nazaret. Pak Mul baca ayat 1, silahkan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Iya, Amin. jadi sebagai murid harus ikut siapa? Guru. Ya, dia itu Yesus karena huruf besar ya. Jadi Yesus itu kemana-mana jalan kaki, tidak naik mobil, tidak naik bus. Panas tidak ada payung. Panas jalan terus. Tapi murid-muridnya kok ikut terus ya? Itu hebatnya. Berarti ada magnetnya Tuhan Yesus ini. Berapa muridnya Yesus? 12. Iya, murid yang jadi pertama kali dipilih memang 12 dan akhirnya jadi rasul. Tapi Tuhan bilang setiap orang yang percaya dan belajar ikut Yesus disebut murid-murid Yesus. Waktu dia naik ke surga dipandang, dilihat oleh muridnya sekian orang, 500 orang lebih. Ya, jadi murid-murid itu adalah orang-orang yang mau belajar pada Tuhan. Memang awalnya 12. Ayat 2 Ibu Wati silahkan. Pada hari Sabat, ia mulai mendengar di rumah, mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Iya, jadi Tuhan Yesus ini sejak kecil itu dia sempat terhilang ya. Mamanya bawa dia ke gereja, nggak ketemu, ternyata masih ngobrol sama ahli-ahli Taurat. Berarti dia anak kecil, tapi bisa bertemu sama orang besar, tapi orang besar yang suka ngelontok dengan firman Tuhan. Berarti betul-betul ada kespesialannya ya, dia punya spesialisasi. Dan tidak heran kalau dia sudah dewasa pada hari Sabat ia terus mengajar karena sejak kecil sudah suka belajar firman Tuhan. Nah, sekarang kalau kita sebagai orang-orang percaya jangan merasa aneh kalau suka belajar firman ya. Kalau kita tidak bisa belajar firman itu yang aneh. Kalau mau dan suka belajar firman itu baik, berarti punya kemauan untuk ikuti pola hidup Yesus ya. Tuhan Yesus suka mengajar di rumah ibadat. Gereja ini adalah tempat untuk kita ajar, training setiap orang. Kadang-kadang kita pindah ke taman untuk outreach supaya bukan saja orang-orang harus datang ke gereja, tapi kita yang keluar supaya semua pada tahu, oh gini tuh caranya ngajar ikut Yesus. Kenapa dibuatkan online? Supaya semua orang akan tahu bahwa Yesus itu caranya cuma gini loh, simple banget ya. Jadi kalau kita bisa dapat pelajarannya, saya berdoa supaya makin banyak orang juga suka akan pelajaran itu. Dan semua itu takjub, coba lihat. Jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Kalau satu-satunya manusia itulah Yesus yang bisa memberikan hikmat, lalu perkataannya menjadi mujizat, menyembuhkan orang, itu kan aneh banget ya. Kalau tidak ada Alkitab waktu itu, pasti mereka pasti kaget. Pantasnya ditulis oleh Alkitab. Kita tidak kaget lagi karena sudah baca dan sudah sering dengar. Tapi orang yang pertama kali itu pasti takjub. Pikir dari mana nih orang, kalau tukang sulap aja kita bisa geleng-geleng kepala, bilang kayak tepuk tangan sampai bersorak-sorak. Yesus, pantasan kalau kita beribadah itu harus tepuk tangan, harus bersuka cita, pantas untuk dipuji-puji. Amin. Justru itu jangan sampai buat dia cemburu kalau kita menyembah yang lain. Ilah lain, pekerjaan, rumah tangga, keluarga menomor satukan Yesus, itu nomor satu ya. Tidak boleh diganti yang lain-lain menjadi nomor satu. Amin. Karena Yesus segala-galanya. Oke, sekarang kita baca nomor 3 Ibu Elis. Ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
lalu mereka kecewa dan menolak dia. Iya, sayang ya kalau dia ditolak. Kalau ditolak, apakah bisa punya kesempatan mengadakan mujizat juga di tempat itu? Dan di tempat itu ya Tidak bisa ya. Itu saja kalau kita menolak hamba Tuhan, apalagi menolak Yesus, jangan sampai terjadi. Banyak kali memang di dalam kota asal, ini kan Yesus asalnya dari Nazaret. Dia punya orang tua itu orang Nazaret. Nah, jadi orang-orang itu pikir ini kan bapaknya tukang kayu, mamanya kan Maria. Itu adik-adiknya semuanya kan kita kenal. Jadi dia rasa syak gitu loh. Siapa ini? Kenapa kita harus jadikan dia sesuatu yang spesial? Dia bilang kita kenal Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, kita tahu semua mereka. Jadi dia tidak segan, dia tidak agungkan. Sayang sekali. Dan apa resikonya kalau orang menolak Yesus? Ayat 4 saya baca sama-sama ya. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ya, jadi memang sudah dituliskan dan Yesus tidak kecewa ditolak. Kita pun kalau ditolak oleh orang-orang sekitar kita atau dalam Rumah sendiri. daerah asal sendiri, jangan terlalu syak, jangan kaget karena Yesus pun juga pernah ditolak dan dia tidak kecewa ya. Ayat 5 Pak Mul silakan. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Amin. Iya, jadi dengan meletakkan tangan atas mereka, mereka sembuh. Tapi tidak semua orang diletakkan tangannya seperti pas tadi khotbah minggu lalu. Ya. Ibu yang tidak dengar bisa dengarkan, ada di YouTube kita ya, Indonesian Church, bisa subscribe di sana. Nah, Tuhan itu memang tidak sembuhkan semua orang karena Bapaknya nggak suruh. Kenapa Bapak nggak suruh sembuh? Karena Bapak punya mau, kita harus ikutin. Jadi kita pun juga begitu. Kalau kita disuruh doakan setiap orang ya kita doakan, tapi tidak mungkin kita terus mendoakan semua orang. Sementara kita tidak punya waktu lagi untuk mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak kita. Kita harus manage waktu kita sebaik-baiknya sehingga balance. Ya, menolong orang lain itu bagus, tapi kita juga harus tertolong dan jangan sampai rohani kita punya blok atau tidak punya kesempatan lagi untuk mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau ada waktu berdoa itu bagus, ada waktu untuk kerja bagus, ada waktu untuk menolong orang, mendoakan orang, besukin orang itu bagus. Semua harus tertata rapi ya. Karena Tuhan menginginkan supaya jangan sampai kita cuma tolong orang tapi lupa tolong diri sendiri. Banyak orang tolong orang lain tapi tidak bisa tolong keluarganya. Kalau mertua saya bilang itu sama dengan genggamannya mesti begini, dia mau usaha genggam dengan cara dia terbalik. Tuhan suruh kita tolong orang lain juga termasuk diri kita, terutama Tuhan. Terus itu waktu ibadahlah yang benar, jangan sampai menggunakan kesempatan yang lain karena Tuhan itu harus nomor satu ya. Jangan digantikan dengan hal-hal yang fana. Ayat 6 saya bacakan. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Siapa yang heran? Ia ini huruf besar, berarti Yesus. Merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Berarti orang-orang yang menolak Yesus itu, Tuhan Yesus tidak paksa untuk harus percaya. Saya kalau sudah sampai kayak gitu ngomongnya ya, malah dia cuma heran, kok bisa ya kamu tolak? Ya udah, aku nggak bisa paksa kamu. Ya, sekarang kita kalau merasa ada banyak jemaat-jemaat yang tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, sebenarnya kadang-kadang sedih. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan tolong kasihan, jangan sampai mereka menolak Yesus, jangan sampai. Cuma Tuhan bilang, kan kalau aku mau narik dia baru dia datang. Jadi betul kalau kita doa itu Tuhan tarik dong dia. Ya, karena kita kepingin mereka jangan menolak Yesus, tapi bagaimana caranya kalau Bapak tidak tarik dia? Maksudnya, ayo bergerak supaya Tuhan tarik, nggak bisa. Itu haknya Tuhan. Tapi kalau kita bilang Tuhan tolong, Tuhan raja-raja, presiden, orang yang sedang bertengkar negaranya, tolong Tuhan tarik dia, nah baru Tuhan Bapak tarik. Karena itu kan otoritasnya
Kalau dia bilang Roh Kudus turun, tarik ini, baru ditarik. Jadi kita nggak boleh lakukan seperti yang kita mau, tapi yang seperti Bapak mau. Jadi efektif. Kalau kita lari terus cari jiwa, terus bagaimana caranya? Makan, urus keluarga, sembahyang tidak bisa, kerja lagi tidak bisa. Jadi kalau kita dapat yang efektif itu paling bagus. Sekarang kan saya bikin baju kos lagi yang gambarnya beda, bukan cuma follow Jesus tapi ada gambar seperti yang saya tulis di Facebook itu. Nanti lihat ya cover Deborah. Jadi ada jembatannya itu adalah salib di mana kita yang hidupnya dalam kerajaan gelap dibawa pada kerajaan terang. Itu kan enak. Saya kemarin habis jalan ke taman, terus dibawa jalan dulu ke city, saya mendapat kebetulan juga ini saya pakai baju ini. Jadi sepanjang jalan biar Tuhan buat mereka tertarik lihat. Kalau ada yang tertarik pasti kontak. Ya, karena kita bilang, ayo ikut Tuhan, belum tentu semua pada mau. Tapi kalau kita kasih tahu ini loh caranya ikut Tuhan, kamu lihat di YouTube, kamu pelajarin ini loh, kamu mau datang boleh, ini loh alamatnya, ini loh teleponnya, jadi efektif. Dulu saya setiap kali ketemu saya kepinginnya dia itu tahu siapa Tuhan, saya juga tahu siapa mereka, tapi itu tidak efektif. Tapi kalau kita cuma berjalan dengan baju kos itu, asal kelakuan kita jangan lagi mencuri mencuri ayam orang. Tapi kalau kita lagi muliakan Tuhan, berbuat baik, pasti orang akan dibawa datang pada Tuhan ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau didoakan? Semua bersuka cita ya. Kita akhiri dengan Terus puji. ini nih kakinya tambah parah. Oh kakinya ya, sudah dikasih diurapan. Udah Ini masih baca Alkitab ya. Oke ya, kita doakan juga ya biar kakinya ringan jadi baik ya. Kram kah? Iya, jalannya susah sakit katanya. Nyanyikan tak tersembunyi kuasa Tuhan. Tersembunyi kuasa Allah. Kalau ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah tersembunyi kuasanya. Kami mengenal lewat Yesus Kristus. Ya Allahku, terima kasih buat perkenalan yang sungguh indah. Kami mau terima Yesus tinggal dalam hati kami selama-lamanya. Roh Kudus tolong juga saudara-saudara kami yang sedang bergejolak kesehatan keris supaya kakinya bisa sembuh. Semua keram-keram yang membuat dia kesulitan jalan, kami hancurkan semua itu. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, biar keris disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kalau orang lain ditolong, keris juga tolong. Bahkan kami teringat mereka yang sedang kehilangan ingatan demensia, istrinya Pak Steve, supaya Tuhan juga jamah dan berikan kesembuhan. Semua sakitnya kami hancurkan dalam nama Yesus, Pak, ditinggalkan. Bebaskan mereka, bahkan yang terikat dengan narkoba, minuman keras, yang terikat dengan seks bebas, yang terikat dengan pornografi, yang terikat dengan semua hal-hal buruk yang merugikan hidupnya, termasuk rokok dan semua pergaulan-pergaulan yang membahayakan. Biar Tuhan lepaskan semua dari yang jahat yang terancam dengan perceraian dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, angkat segala pertengkaran, roh kekerasan, roh kesombongan, roh tinggi hati, kami usir, pergi, tinggalkan. Tarik semua hatinya, datang bertekuk lutut mengakui Yesus dan menyembahnya, mengikuti jejaknya, mengikuti gaya hidupnya, sehingga semuanya tidak sampai berantakan.
Terima kasih Tuhan, kami tetap persembahkan gereja PIC ini milik-Mu Bapa. Biar Tuhan sendiri yang bekerja membawa banyak bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Tambah-tambahkan staf yang berkualitas, staf yang mengasihi Tuhan, staf yang setia, staf yang sungguh-sungguh bisa bersatu di dalam kesatuan unity. Berkati Tuhan tubuh jiwa roh kami supaya terus disegarkan, dikuatkan, sehingga melayani Tuhan tidak dengan kekuatan kami sendiri, tapi melayani Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan. Ini doa kami bersyukur dan menyerahkan semuanya dalam nama Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing, tibakan tangan dengan selamat tempat tujuan. Biar kasih karunia Allah terus menyertai kami sekalian dalam nama Yesus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hari Rabu besok kita di Taman Century ya. Berarti yang jemput apaan? Saya ada 2, si Mariana sama